Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya sehingga kita masih diberi kesempatan sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Indah Asrika dengan NIM 60800120060. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota yang diberikan oleh Pak Ian Awaluddin STMT selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Saya akan memaparkan tentang penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kita tahu bahwa sampah merupakan masalah besar, menjadi masalah nasional bahkan masalah universal. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Selanjutnya, pengesahan dan pokok kebijakan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang ini ditempatkan dalam Lembaran Negara tahun 2008 nomor 69 setelah diundangkan pada tanggal 7 Mei oleh Menkumham Andi Matalata di Jakarta. Selanjutnya, pokok kebijakan. Pokok kebijakan dalam undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam undang-undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Selanjutnya, latar belakang pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terbagi yaitu yang pertama, bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Yang kedua, bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta mengubah perilaku masyarakat. Kemudian, bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, A, B, C, dan D perlu membentuk suatu undang-undang tentang pengelolaan sampah. Dasar hukum. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar, Pasal 20 Undang-Undang Dasar, Pasal 28H Ayat 1, dan Pasal 33 Ayat 3 dan Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, penjelasan umum tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah
jumlah penduduk Indonesia yang semakin besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, konsumsi masyarakat memberikan kontribusi juga dalam menimbulkan jenis sampah yang beragam. Antara lain misalnya sampah kemasan, sampah berbahaya, dan lain-lain. Selama ini, sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengolah masih perlu bertumpu pada pendekatan akhir, end of pipe, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepaskan gas metan yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengolahan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengolahan sampah. Pengolahan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu sejak sebelum sampai suatu produk yang berpotensi menjadi sampah sampai ke hilir, yaitu fase produk yang sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan dengan aman. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan bersih. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, pembentukan undang-undang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam undang-undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Undang-undang ini diperlukan dalam 4 rangka. Yang pertama, kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, ketegasan mengenai larangan memasukkan dan atau mengimpor sampah ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, kerjasama, kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah. Yang terakhir, kejelasan antara pengertian sampah yang diatur di undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Segala kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.